Saudaraku, mahkota itu adalah gambaran dari kehormatan, kemuliaan, kebanggaan, lambang kemenangan, bahkan lambang apa? Lambang kekuasaan, saudara. Betul ya? Seorang raja itu kalau dia duduk di kursi kerajaannya, kursi pemerintahannya, dia harus mengenakan mahkota. Karena mahkota itu adalah sebuah lambang kebanggaan dia sebagai raja, kemuliaan dia sebagai raja. Makanya itu mahkota raja-raja itu selalu terbuat dari emas murni yang kemudian dihiasi dengan permata-permata yang mahal harganya. Saya pernah membaca, saudaraku, mahkota dari Ratu Inggris, saudara, itu ada satu permata berlian yang sangat mahal harganya yang namanya Koh-i-Noor. Itu berlian itu berapa karat, nggak tahu, gede banget, saudaraku ya, itu mahal sekali. Itu ditempelkan di mahkota dari Ratu Inggris. Nah, saudaraku, seperti inilah mahkota itu digambarkan di dunia ini. Tujuan dari orang pakai mahkota itu lambangnya apa, itu kita bisa pelajari dari budaya yang biasa dilakukan di dalam kerajaan-kerajaan. Tetapi di dalam ayat ini, saudaraku, mahkota yang menjadi kemuliaan kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi lambang kemenangan, lambang kekuasaan, lambang bahwa kita ini adalah anak-anak raja, begitu ya, pangeran-pangerannya Tuhan. Itu ternyata mahkotanya bukan harafiah. Mahkota yang terbuat dari emas yang ditata indah sekali, kemudian diukir bagus sekali, dibentuk bagus, kemudian diberi permata-permata yang mahal harganya. Bukan itu, saudara. Ternyata dikatakan dalam firman ini firman Tuhan ini kan pesan dari sorga, saudaraku. Dikatakan Tuhan itu memahkotai saudara dan saya dengan kasih dan belas kasihan. Jadi, apakah saya punya mahkota yang melambangkan kebanggaan saya sebagai orang-orang Kristen yang adalah anak-anak Tuhan? Kemuliaan saya itu sebetulnya apa? Itu adalah kasih dan belas kasihan. Jadi kalau saya tidak punya kasih, kalau saya tidak hidup dalam kasih, kalau saya nggak punya belas kasihan, maka sesungguhnya saya ini, meskipun dikatakan saya anak-anak raja, tapi saya anak raja nggak punya mahkota, saudaraku. Saya nggak punya kebanggaan, saya nggak punya kemuliaan. Saya nggak punya sesuatu yang melambangkan otoritas dalam hidup saya sebagai anak Tuhan. Jadi kita coba fahami akan ayat ini dalam sekali, saudara. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion. Kasih dan belas kasihan. Nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus itu contoh teladan kita. Dia itu mahkotanya begitu indah. Karena dia kemana saja, dia membawa kasih dan belas kasihan.